Halo sobat anime, weekend ini malam minggu si Jopan. Yah, yang mau donasi di deskripsi ya. Tapi ini sorry nih, kalau misalnya banyak noise coy. Abis ujian, bocah-bocah pada main di lapangan. Jadi ya rame. Daripada nggak upload ya udahlah, upload apa adanya. Langsung aja yuk kita gaskut. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zhao Fan sempat menunjukkan kemampuannya dalam menghentikan pukulan Huang Fu Tianyuan yang mencoba untuk dapat menyerangnya dalam usaha untuk dapat menyelamatkan Huang Fu Fengli. Di sini Huang Fu Fengli karena dirinya tidak dapat diselamatkan oleh siapapun membuat dirinya harus menjadi korban pertama di dalam peperangan ini. Korban pertama di pihak gerbang kaisar. Yaitu dirinya harus tewas di tangan Tuan Li Jintian yang merupakan tetua milik keluarga Luo. Dan jelas membunuh Huang Fu Fengli yang merupakan tetua agung terkuat milik gerbang kaisar membuat Li Jintian yang harus menggunakan teknik penggabungan yang memberikan efek balik mematikan. Membuat dirinya harus tumbang setelah ia berhasil membunuh Huang Fu Fengli yang merupakan rival milik Tuan Li. Dan beruntung Tuan Li yang harus tumbang ia telah diselamatkan dan langsung disambut oleh Patriark Mansion Jianhou yang menyambutnya. Dan ia juga berujar, "Pelayan Zhao, tetua Li dia baik-baik saja. Dan kurasa dia hanya pingsan akibat luka yang ia terima di dalam pertempuran itu," ujar Patriark Mansion Jianhou. Sedangkan untuk Zhao Fan yang saat ini berhadapan dengan Huang Fu Tianyuan, Patriark Gerbang Kaisar, doi berujar, pertarungan para tetua milik kita, Huang Fu Fengli dan juga Li Jintian telah berakhir. Pertarungan antar jenderal tertinggi yang kita miliki dan kini hasilnya telah kita dapatkan. Dan ini adalah hasil yang sangat amat menyedihkan, ujar dari Zhao Fan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan membuat Huang Fu Tianyuan dia berujar, Apa yang menyedihkan? Sebagai seorang raja yang berlomba untuk sebuah mahkota, itu adalah hal yang lumrah dan kekuatan adalah segalanya. Oleh karena itu, Huang Fu Fengli dia kalah, dia mati karena dia lemah. Oleh sebab itulah aku tidak merasa sedih. Dan kenapa malah kaulah yang merasakan hal itu? Tanya Huang Fu Tianyuan. Aku tidak bersedih tentang tetua agungmu. Patriark, aku hanya bersedih dengan cerita dari tetua Li yang sangat menyentuh diriku. Cerita tentang seorang pria yang sombong selama puluhan tahun, tentang bagaimana kapal mewahnya harus retak di momen terakhirnya. Memang benar apa yang telah mereka katakan tentang orang-orang sombong. Orang-orang sombong, mereka akan disambar petir dan orang itu mendapatkan apa yang memang pantas mereka dapatkan. Ujar dari Zhao Fan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan tentang akibat dari sikap sombong yang memberikan dampak buruk, membuat Huang Fu Tianyuan dia kesal dengan apa yang dikatakan oleh Zhao Fan, di mana dia juga berujar, "Zhao Fan, bukankah kau seharusnya ngaca? Lihatlah dirimu yang penuh dengan kesombongan itu. Bukankah kau sama saja? Kau selalu saja bersikap sombong." Kau benar. Setelah pelajaran yang aku dapatkan dari cerita Tuan Li, kini aku telah memutuskan sesuatu, yaitu yang terbaik adalah tidak hanya membunuh mereka yang telah bersikap sombong di hadapanku, tapi membunuh mereka semua yang telah menyaksikan kesombonganku. Dan sekarang karena kau telah membahasnya, maka dari itu, Patriark, apakah aku pernah menyombongkan diriku di hadapanmu? Ujar dari Zhao Fan. Kau selalu saja bersikap sombong di hadapanku.
Tapi, apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Hah! Ujar Huang Fu Tianyuan. Namun, sesaat setelah ia berujar demikian, kini tangan kanan Zhao Fan telah ada tepat di hadapan wajahnya, yang artinya, Zhao Fan, ia sudah ada tepat di hadapan Huang Fu Tianyuan dan bersiap untuk menghajarnya dengan kekuatan penuh di tangan kanan yang telah bertransformasi menjadi lengan kilin yang jelas. Itu akan memberikan pukulan yang amat sangat luar biasa kuat. Patriark! Ujar Tuan Leng Wuchan yang melihat syok. Patriark Gerbang Kaisar harus dihantam dengan sangat amat keras dengan tinju milik Zhao Fan. Sedangkan untuk Zhao Fan, setelah ia menghajarnya, ia pun berjalan dengan santai sembari berujar, aku belum pernah bertemu dengan seorang pun yang dapat lolos di saat aku ingin mereka mati, ujar dari Zhao Fan. Namun di sini Zhao Fan ia sedikit ternotis ketika ia mendengar Huang Fu Tianyuan. Dia tertawa. Zhao Fan. Ya, dari balik kepulan asap di sini Patriark Huang Fu ia pun berujar, Zhao Fan, apa hanya itulah pukulan kuat yang kau miliki? Apa hanya itulah yang bisa kau lakukan? Ujar Huang Fu dari balik kepulan asap setelah dirinya dihantam dengan sangat amat keras oleh Zhao Fan. Sedangkan untuk Zhao Fan, ya, boleh juga. Tubuh berlian 9 naga, ya, sepertinya tidak hanya sekedar omong kosong. Dan sekarang ya, ayo kita mulai pertarungan yang sesungguhnya, pertarungan antar raja, ujar dari Zhao Fan. Dan di sini Huang Fu Tianyuan ia melesat dengan dan ia telah ada dalam bentuk transformasi naganya yang siap untuk menghajar Zhao Fan yang ada tepat di hadapannya. Dan jelas hal itu membuat Zhao Fan ia cukup terkejut melihat Huang Fu Tianyuan dapat bergerak dengan sangat amat cepat dan langsung melakukan serangan counter. Ya, beruntung di sini Zhao Fan yang masih dapat menghindarinya, di mana dari atas sana Zhao Fan ia juga berujar, tubuh berlian 9 naga. Itu adalah teknik transformasi sempurna yang dapat memberikan teknik tubuh immortal. Ya, kau benar. Ini adalah teknik puncak dari transformasi naga. Karena teknik ini terdiri dari 4 vena naga di bagian cakar dan 1 bagian di tubuh utama dan 1 di kepala, dan yang terakhir ya ada di bagian ekor. Dan kau, Zhao Fan, kau hanya memiliki 2 lengan yang kuat, yang salah satunya adalah cakar vena naga milikku. Dan kau tidak pernah dapat mengalahkan tubuh berlian 9 nagaku ini, teknik immortalku ini. Maka dari itu, tamatlah riwayatmu. Ujar Huang Fu Tianyuan. Sedangkan untuk Zhao Fan sendiri yang melihat teknik transformasi itu, dia berujar di dalam hati, ya, aku tidak menyadari kalau dia begitu cepat dalam mempelajarinya. Bahkan dia hampir saja secepat diriku dalam perkembangannya. Tapi orang ini, dia hanya menggunakan 7 kekuatan dari vena naga yang ada di dalam transformasinya itu. Dan sepertinya vena naga yang terakhir yang ia miliki adalah cara terakhir bagi dirinya untuk dapat membunuh diriku. Maka dari itu, ya, vena naga. Zhao Fan dia melakukan transformasi juga, merubah tangan kirinya menjadi tangan naga. Namun melihat Zhao Fan yang merubah tangan kirinya menjadi tangan naga, membuat Huang Fu Tianyuan dia berujar, ya, seperti yang kukatakan sebelumnya, kau hanya memiliki cakar naga, sedangkan diriku, aku memiliki teknik tubuh immortal. Dan sekarang saatnya membawa kembali vena naga ke-9 itu, ujar Huang Fu Tianyuan yang kini melesat ke arah Zhao Fan. Dan untuk Zhao Fan, dia bersiap untuk melepaskan tinjunya langsung mengarah ke arah tinjunya milik Huang Fu Tianyuan yang saat ini ada di hadapannya, yang sama-sama mengarahkan suatu serangan. Namun untuk Huang Fu Tianyuan, sebelum mereka saling beradu kekuatan, di sini dirinya sempat tersenyum kecil karena ternyata alih-alih mengadu tinju di sini,
ia menangkap lengan Zaufan dengan tangan kanannya dan wah, dia bersiap untuk menghajarnya dengan tangan kirinya yang masih dapat diblok dengan tangan kiri milik Zaufan. Walaupun ya pada akhirnya tangan kanan milik Zaufan juga harus tertangkap. Dan tertangkapnya dua tangan milik Zaufan membuat Huang Fu Tianyuan dia berujar, bagaimana kau bisa membuat tangan kananmu ini cocok dengan cakar naga lainnya? Ya, sepertinya ini cukup menarik. Kurasa iya, aku hanya perlu merobeknya nanti di saat kau telah mati. Merobeknya dari mayatmu, ujar Huang Fu Tianyuan setelah ia berhasil menahan dua tangan dari Zaufan. Namun untuk Zaufan, setelah dua lengannya ditahan, dia berujar, Huang Fu Tianyuan, kau dan anak-anakmu, ya kalian semua sungguh sangat naif. Kau pikir jika kepalaku ini begitu mudah untuk didapatkan? Sudah pasti sejak dulu hal itu telah terjadi. Tapi lihat, bahkan Kaisar dan juga Gusantong, mereka saja gagal. Dan kau pikir, apakah kau dapat melakukannya? Ujar dari Zaufan. Mendengar tantangan itu, di sini Huang Fu Tianyuan ia pun tertawa. Itulah yang membuatnya menjadi menarik. Maka dari itu, jadilah kau trofi berharga untuk diriku. Ujar Huang Fu Tianyuan yang akan melahap Zaufan. Ya, Huang Fu Tianyuan ia ingin melahap kepala Zaufan, memenggal kepalanya dengan rahang naga miliknya yang membuat kepala Zaufan hilang. Tapi bohong, waduh. Oke lanjut. Ya, melihat Zaufan yang dapat menghindarinya membuatnya tertawa. Pelayan Zhao, kau tahu kalau semua orang itu pasti pada dasarnya mereka semua akan mati. Dan hari ini adalah waktunya bagi kau untuk mati. Yang sebelumnya kau dapat menghindari gigitanku, ya kau dapat melakukannya karena seranganku dari atas. Maka dari itu, bagaimana kau akan melarikan diri saat aku menyerangmu dari bawah? Namun bagi Zaufan yang melihat hal itu, melihat dirinya akan diserang dari sisi lainnya, doi tenang saja karena di sini ya, serangan yang sangat kuat yang dilakukan oleh Huang Fu Tianyuan sungguh sangatlah kuat luar biasa. Bahkan serangan itu jelas menotis mereka semua yang melihat pertarungan gila itu. Karena jelas pertarungan antar raja adalah pertarungan yang tidak mungkin dapat mereka campuri. Namun beruntung, cengkraman serangan dahsyat yang dilepaskan oleh Huang Fu Tianyuan ternyata dapat dihindari oleh Zaufan. Bahkan Zaufan dia dapat lolos dengan sangat mudah. Namun lepasnya Zaufan dari tangannya tidak membuat Huang Fu Tianyuan marah. Justru dia berujar, ya, aku hampir lupa kalau kau memiliki kemampuan seperti itu. Aku lupa kalau kau memiliki kemampuan yang sama. Ya, kemampuan untuk dapat berteleportasi. Zaufan, kau memang cepat. Tapi apa kau pikir aku tidak dapat mengimbangi kecepatanmu? Ujar dari Huang Fu Tianyuan yang tiba-tiba saja telah ada di hadapan Zaufan yang langsung melepaskan tebasannya kembali dan lagi-lagi dapat dihindari oleh Zaufan. Dan jelas Zaufan yang terus berteleportasi jelas membuat Huang Fu Tianyuan murka, dan kali ini ia kembali muncul tepat di belakang Zaufan dengan sangat amat cepat. Dan lagi-lagi Zaufan dia diserang dari belakang dan terus menghindarinya. Ya, Zaufan ya terus-terusan dihajar dan terus-terusan menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh Huang Fu Tianyuan yang terlihat sungguh cepat, dapat mengimbangi kecepatan dari Zaufan yang terus bergerak menggunakan teknik teleportasinya. Walaupun di sini Zaufan dia harus berusaha keras untuk dapat menghindari serangan yang terus-terusan datang itu. Dan itu membuatnya kesal. Sial. Dia dapat mengimbangi kecepatan teleportasiku. Ini terlihat seperti diriku yang belum terbiasa menggunakan mata surgawi ini, pikir dari Zaufan yang terus-terusan dikejar.
Sedangkan untuk Huang Fu Tianyuan, wah, Zhou Fan, apakah ini kecepatan tercepat yang kau miliki? Ya, di sini Huang Fu Tianyuan, ia sungguh sangat luar biasa kuat dan ia juga sangat cepat. Ia dapat melihat pergerakan teleportasi yang dilakukan oleh Zhou Fan dengan sangat mudah setelah ia menggunakan teknik tubuh berlian 9 naga ini. Dan jelas itu membuatnya sungguh sangat senang karena Zhou Fan tidak lagi memiliki kesempatan untuk kabur dari dirinya. Namun untuk Zhou Fan ketika ada celah, dia langsung menyiapkan serangan mematikannya untuk memberikan serangan counter yang telak berhasil menghajar Huang Fu Tianyuan yang membuatnya kini harus terhempas cukup jauh. Namun untuk Huang Fu Tianyuan setelah ia terkena serangan counter yang dilakukan oleh Zhou Fan tidak membuatnya kesal ataupun murka, bahkan dia tertawa. Zhou Fan, apakah hanya inilah yang bisa kau lakukan setelah kau mendapatkan kesempatan yang seperti itu? Dan asal kau tahu, serangan yang kau lakukan itu bahkan tidak dapat kurasakan. Itu terasa seperti kau sedang menggelitiku. Sedangkan untuk Zhou Fan sendiri, ia sedikit kesal karena pukulan keras yang telah ia lepaskan ternyata tidak berpengaruh apapun kepada si kampret tua itu. Ya, pertarungan Zhou Fan dan juga Huang Fu Tianyuan ternyata pertarungan intens yang mereka lakukan dipantau dari kejauhan oleh mereka, para master, para penjaga naga milik kaisar yang memantau pertarungan itu dari balik gunung, di mana Shadow King yang melihatnya, dia berujar, "Ya, kita tidak pernah menduga kalau Huang Fu Tianyuan yang selama beberapa bulan ini menghilang dan ketika dia kembali, dia telah berhasil menguasai teknik tubuh berlian 9 naga. Dan aku juga tidak menduga kalau Zhou Fan dia dapat terdesak sampai seperti ini. Dan jika hal ini terus berlanjut, aku takut ini akan menjadi kemenangan untuk gerbang kaisar," ujar dari Shadow King yang dibenarkan oleh Tuan Sima. Di mana Tuan Sima dia berujar, "Ya, seandainya kita mengetahui hal ini dari awal, ya seharusnya kita memberikan bantuan kepada keluarga Luo. Dan mungkin saja itu akan mempermudah kita menghentikan gerbang kaisar," ujar Tuan Sima. Sedangkan untuk Tuan Fang Qiubai dia berujar, "Ya, kupikir untuk saat ini di dunia ini hanya tinggal Kusantonglah yang dapat menghentikan Huang Fu Tianyuan. Tapi ya, saat ini anak itu sejak ia pergi mengejar Zhou Fan, dia tidak ada tanda-tanda kemunculannya. Dan aku berpikir, apakah dia telah menghilang atau dia pergi ke suatu tempat? Tidak. Kupikir saat ini dia telah dibunuh oleh Zhou Fan," sambut dari Shadow King. Di mana dia juga berujar, "Gusantong, ya walaupun dia sangatlah kuat, namun pikirannya masih naif seperti anak kecil. Dan dengan rencana licik milik Zhou Fan, tidaklah mungkin bagi Zhou Fan untuk tidak dapat membunuh dirinya." Namun di sini Tuan Sima dia menyambutnya, "Lantas tanpa adanya Gusantong, lantas bagaimana kita dapat menghadapi Huang Fu Tianyuan? Sepertinya rencana milik kaisar telah gagal jika hal itu benar adanya," ujar Tuan Sima. Namun di sini Shadow King dia berujar, "Tidak, belum tentu rencana milik kaisar itu telah gagal. Karena ya mau bagaimanapun kaisar dia masih memiliki 2 orang penjaga naga yang lainnya." Apa? Hei, mendengar hal itu jelas membuat kedua master milik kaisar ini syok dan bertanya, Siapa 2 penjaga naga itu?" Ya, di sini Shadow King dia berujar, "Mungkin saja kalian berdua memang tidak tahu, tapi rumor kaisar yang memiliki 5 orang penjaga naga itu benar adanya. Dan 2 penjaga naga lainnya, mereka ada di istana kekaisaran saat ini untuk dapat melindungi kaisar. Ya, kalian berdua datang di generasi yang berbeda, jadi ya wajar jika kalian berdua tidak mengetahuinya. Mereka berdua adalah teman lamaku dan mereka lebih memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang penjaga naga dibandingkan kita. Dan jelas mereka jauh lebih kuat. Jika tidak adanya 2 orang itu, jelas kaisar tidak akan mungkin mengambil sebuah rencana yang seperti ini, membiarkan dirinya tanpa ada perlindungan. Apakah kalian berpikir
Kalau Kaisar yang mulia akan mengambil sebuah resiko tanpa seseorang yang menjaganya di dalam situasi yang seperti ini? Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Shadow King membuat kedua master tua ini, Tuan Fang dan juga Tuan Sima, mereka pun paham. Ya, aku paham, aku mengerti. Ini semua masih bagian dalam rencana besar milik Kaisar. Dan kami yang selama ini terus berada di sisinya selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengetahui tentang adanya penjaga naga itu. Jelas, hal itu menunjukkan kalau Kaisar, jelas, dia tidak sepenuhnya percaya dengan kami, pikir Tuan Sima. Sedangkan untuk Zhao Fan dan juga Huang Fu Tianyuan yang saat ini berhadapan satu sama lain, sini Zhao Fan ia tahu kalau teknik biasa tidaklah mempan terhadap Huang Fu Tianyuan dalam wujud transformasinya. Maka dari itu, di sini Zhao Fan dia bersiap untuk melepaskan teknik lainnya lagi. Sedangkan untuk Huang Fu Tianyuan yang merasa telah di atas angin, merasa kalau dirinya dapat menghajar Zhao Fan, dapat mengalahkan Zhao Fan setelah ia bertransformasi, membuat dirinya berujar dengan jumawa. Zhao Fan, apakah kau masih tidak ingin menyerah? Berhentilah kau membuang-buang waktuku. Nah, seranganmu tidaklah berpengaruh kepada diriku. Dan itu jelas, kau tidaklah mungkin dapat mengalahkan diriku. Dan karena aku tidak terkalahkan, biarpun kau berjuang sekuat tenaga, tetap kau akan mati di tanganku. Dan kau ingat, tidak ada cara untuk dapat kau kabur dari diriku. Benarkah? Kurasa ya, itu tidak benar. Sambut dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia juga berujar, jika tinjuku tidak dapat mengalahkanmu, maka dari itu ya aku tinggal menginjakmu sampai mati. Apa? Meminjakku? Zhao Fan, kau hanya memiliki dua tangan yang kuat. Maka dari itu, sembari melesat ke arah Zhao Fan, Huang Fu Tianyuan dia berujar, Zhao Fan, apakah kau pikir kau memiliki kaki yang dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tanganmu? Serangan Huang Fu Tianyuan lagi-lagi dapat dihindari oleh Zhao Fan. Dan untuk Zhao Fan dari atas sana dia berujar, Huang Fu Tianyuan, aku benar-benar akan memijakmu sampai mati. Maka dari itu, suaring kilin. Zhao Fan dia pun memanggil kaki kilin dalam bentuk aslinya untuk menekan Huang Fu Tianyuan yang ada di bawahnya. Jelas, pijakan kaki kilin menghantam Huang Fu Tianyuan yang ada di bawahnya dengan sangat amat keras. Dan selesai alur cerita dari si Jopan di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya besok. Dimana di part selanjutnya, ya, Bu Santong dia akan datang membantu Zhao Fan mengalahkan Huang Fu Tianyuan 2 lawan 1. Dan ingat, Vena Naga di hadapan kilin sejati hanyalah seekor cacing. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dan sorry nih banyak noise dan juga ada pronunciation yang kurang pas karena memang habis hujan badai dipaksa dan harus ngerekam malam-malam jam 20.45. Waduh, repot. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan terima kasih telah mampir lagi di channel ini. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.